Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam ini di Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima, Bekasi. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, limpahan rahmat dari Allah, turunnya as-sakinah, dan semoga dosa-dosa kita diampuni. Kita mau membahas tema pensiun bahagia, tapi yang hadir aneka usia. Yang kelas 1, Masya Allah. Kapan pensiun? Baik, berbicara tentang pensiun, mungkin kita lebih fokus berkaitan dengan seperti apa kondisi kita ketika kita sudah tua. Dan kita butuh ilmu tentang ini, walaupun mungkin sekarang kita belum mencapai di usia itu. Tapi siapapun bisa merencanakan apa yang harus kita lakukan sebelum kita masuk di usia tua. Mungkin nanti ada dua sudut pandang yang akan kita gunakan sebagai pendekatan. Pertama berkaitan dengan masalah amaliyah, dan yang kedua berkaitan dengan masalah dana pensiun. Baik, sekarang kita bahas terlebih dahulu untuk yang pertama berkaitan dengan masalah amaliyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Fatir ayat 37 tentang teriakan penduduk neraka pada waktu mereka dihukum oleh Allah di neraka. Surat Fatir ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di neraka. Dan penduduk neraka ketika dihukum oleh Allah, mereka teriak-teriak tapi tidak digubris oleh Allah. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Saat mereka berteriak, mereka menyampaikan, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkanlah kami dari neraka, na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu belum sempat kami kerjakan. Dan inilah penyesalan penduduk neraka yang tidak mungkin akan bisa terwujud, sebab mereka yang sudah abadi di neraka selamanya tidak akan pernah bisa keluar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah dulu kami telah memberikan umur kepada kalian, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, dengan angka yang seharusnya orang sudah bisa mengambil peringatan darinya. Bukankah aku dulu sudah memberikan umur kepada kalian dengan usia yang sedemikian panjang, yang seharusnya orang yang menggunakan akal sehatnya dia bisa mengambil peringatan darinya. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, sang pemberi peringatan. Fadzuqu, maka rasakanlah azab ini, famalidh dhalimina min nasir, dan orang yang zalim alias orang yang kafir tidak akan mendapatkan pertolongan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penduduk neraka dihukum oleh Allah tidak hanya hukuman fisik, termasuk juga hukuman batin, sehingga mereka dibuat sakit badan dan sakit hati agar mereka merasakan sakit lahir batin. Makanya salah satu di antara hukuman batin kepada penduduk neraka adalah
Saat mereka dihukum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzuku, rasakno. Rasakanlah siksaan ini. Kira-kira kalau kita digituin pada saat kita sedang mendapatkan musibah gimana, Pak? Tidak hanya merasakan sakit fisik, tapi juga sakit batin. Sehingga orang ketika di neraka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berupa hukuman fisik, termasuk juga dihukum dalam bentuk hukuman batin. Makanya Anda bisa dapatkan di banyak ayat di Al-Quran, Allah sering mengatakan fadzuqul azab, fadzuqu famalidz zalimina min nasir, rasakanlah. Pakai bahasa Jawa lebih mengena ya, rasakno, nah, gitu ya. Itu akan lebih menyakitkan. Disitulah tekanan batin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk neraka. Baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk neraka. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian? Allah sudah kasih waktu kepada penduduk neraka berupa usia hidupnya, yang seharusnya dia bisa mengambil peringatan. Sudah umur sekian, sudah waktunya untuk berubah jadi baik. Kenapa kau belum berubah jadi baik? Sudah umur sekian yang seharusnya kau merapat untuk ibadah, kenapa kau belum beribadah? Sudah umur sekian yang seharusnya kau merapat untuk jadi orang yang lebih perhatian terhadap akhirat, kenapa masih sibuk ngurusi dunia? Kurang lebih seperti itulah peringatan yang diberikan di ayat ini. Sekarang umur sekian itu umur berapa? Baik, coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan beberapa riwayat tentang usia berapakah Allah ngasih uzur kepada hambanya sehingga mereka diizinkan kalaupun masih sibuk dengan dunia masih dianggap normal. Sampai pada titik usia itu sudah seharusnya dia mengalihkan orientasinya ke akhirat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumal qiyamah," ketika datang hari kiamat, qila, maka akan dipanggil, "Aina abna'us sittin?" Mana orang-orang yang dulu ketika mati sudah mencapai usia 60 tahun? Mana orang-orang yang ketika dulu dia hidup di dunia diberi oleh Allah usia mencapai 60 tahun. Lalu kata Ibnu Abbas, wa huwal umrul ladzi qala Allahu fihi. Itulah usia yang disebutkan oleh Allah di surat Fatir yang tadi kita singgung. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah memberikan usia kepada kalian yang seharusnya kalian sudah bisa mengambil peringatan? Wes wayai, sudah berada di ujung, sudah waktunya kau berubah. Tapi kenapa kau belum berubah? Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad a'dzarallahu ila 'abdin ahyahu." Allah memberikan uzur kepada hamba yang diberi masa hidup hatta balagha sittina aw sab'ina sanatan, sampai ketika dia sudah mencapai usia 60 atau 70 tahun. Laqad a'dzarallahu ilaihi, laqad a'dzarallahu ilaihi. Orang ini sudah berada di puncak uzur, orang ini sudah berada di puncak uzur. Jangan nawar lagi, karena kau sudah mencapai usia 60 atau 70 tahun. Artinya di usia itu, kalaupun dia masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi, sebelum usia 60 masih dianggap lumrah. Tapi kalau sudah mencapai titik usia 60, seharusnya sudah saatnya dia lebih banyak orientasi untuk akhirat. Baik. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu azza wa jalla ila mri'in akhara umrahu hatta balagha sittina sanatan." Allah memberikan uzur kepada hamba yang dia diberi usia hingga diakhirkan sampai 60 tahun.
hingga diakhirkan oleh Allah sehingga dia usianya mencapai 60 tahun. Artinya tadi, sebelum usia 60 tahun, kalaupun dia masih sibuk dengan dunia, ya, main padel, atau bikin lapangan padel, ya, masih nyari peluang-peluang bisnis, ya, masih dianggap lumrah. Begitu sudah mencapai 60 ke atas, berarti uzurmu telah berakhir. Baik, dari sinilah jamaah dimulakan Allah, ketika uzur yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan sampai di usia 60 tahun. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, disinilah rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata di angka 60 sampai 70. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yujawwizu dzalik. Usia dari umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun dan jarang di antara mereka yang melebihi usia 70 tahun. Baik. Sekarang kita memberikan satu pertanyaan. Umumnya orang kalau sudah mendekati usia pensiun, apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan? Ya? Apa yang ditakutkan oleh mereka yang sudah mendekati usia pensiun? Penurunan pendapatan. Ini jawaban yang jujur, Masya Allah. Mungkin yang belakang jawab mati, yang pojok juga jawab mati. Saya kira belum jawaban yang jujur. Hampir semua orang yang ketika dia sudah mepet usia pensiun, apa yang ditakutkan? Gak punya kerjaan, pendapatan menurun, gaji bulanan yang biasanya 2 digit terpotong hingga tinggal sekian digit. Begitu ya. Sehingga mereka khawatir ketika pensiun tidak ada aktivitas yang bisa diandalkan untuk bisa menghasilkan. Sementara kalau sudah pensiun mau daftar kemana nggak bakalan ada perusahaan yang mau nerima. Makanya terkadang ada sebagian orang sudah mencapai usia pensiun tapi ternyata perusahaan masih make, masih menggunakan, masih diundang untuk beraktivitas kerja. Dia senang nggak, Pak? Senang nggak? Senang. Dia bahagia. Alhamdulillah perusahaan masih butuh saya. Alhamdulillah lembaga pendidikan ini masih minta saya untuk ngajar. Dan pensiun di negara kita itu beragam. Kalau pengajar usianya 80 tahun. Masya Allah. Saya punya tetangga, dia di usia 80 tahun itu masih jadi dosen. Padahal kalau orangnya jalan saja sudah sulit ya. Tapi dia masih ngajar di usia 80 tahun. Itu pun safar dari Jogja ke Solo. Ada juga pengajar di usia 70-an tahun. Jadi untuk pengajar masa pensiunnya lebih panjang. Kalau orang kerja di bagian mekanik mungkin hanya sampai berapa kalau mekanik? 55 tahun. Nanti yang bagian administrasi mungkin 58 tahun dan seterusnya. Ada beberapa kebijakan yang berbeda-beda untuk masa pensiun di masing-masing perusahaan maupun negara. Tapi intinya mereka punya satu kesamaan. Mendekati pensiun mereka ketakutan. Ketakutan apa? Tidak punya kerjaan, penurunan penghasilan, tidak lagi bisa beraktivitas dan seterusnya. Baik. Terus yang benar seharusnya gimana, Pak? Kalau memang usia dia sudah mencapai 60 tahun atau mendekati 60 tahun, berarti saat dia diberhentikan kerja sebenarnya memang sudah tepat atau belum? Sudah tepat atau belum? Sudah. Berarti Bapak sudah diminta untuk mengalihkan orientasi. Sekarang kantor Bapak bukan di tempat kerja, tapi kantor Bapak pindah ke masjid. Masya Allah. Cuman mungkin orang tidak kebayang seperti itu. Sehingga pada saat dia sudah mendekati usia pensiun, waduh nanti saya makan apa? Nah biasanya makan apa?
Nanti kalau saya sudah pensiun, sumber pendapatan saya jadi berkurang, penghasilan saya jadi berkurang. Masya Allah. Padahal yang namanya rizki sudah tertakar. Gak bakalan geser, karena yang tertakar gak mungkin tertukar. Ya. Sehingga Bapak sampai mati rizkinya mungkin gak pindah ke tempat yang lain. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW pernah bersabda, Inna ruhal kudus qad nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Ruh Kudus membisikkan dalam batinku. Siapa Ruh Kudus? Jibril alaihissalam. Beliau membisikkan dalam hatiku. Salah satu di antara bentuk wahyu adalah bisikan Jibril ke hati Nabi SAW. Apa isi bisikannya? Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa tastakmila ajalaha. Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya dan dia telah digenapkan usianya. Sehingga nggak mungkin ada orang gara-gara pensiun rizkinya hilang, tidak mungkin. Allah telah memberikan jatah rizki untuknya. Walaupun bisa jadi dari masa pensiun sampai meninggalnya dia masih berumur cukup panjang. Mungkin masih 20 tahun, mungkin masih sekian puluh tahun. Tapi sepanjang perjalanan hidup ini pasti ada rezekinya Pak? Pasti. Yang jamin bukan perusahaan dia, tapi yang jamin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi seorang mukmin apa yang perlu ditakutkan? Zat yang memberikan rezeki bagi hamba ketika di usia produktif adalah zat yang sama yang akan memberikan rezeki bagi hamba ketika Anda sedang nganggur. Zat yang memberikan rizki bagi hamba ketika dia sedang bekerja sama dengan zat yang memberikan rizki bagi Anda ketika Anda sudah di usia pensiun. Jadi kenapa banyak orang yang harus merasa takut ketika sudah mepet usia pensiun? Memang kita tahu realitanya pendapatan pensiun terjun bebas. Dia sudah tidak lagi produktif, tidak bisa menghasilkan seperti dulu, tidak ada kenaikan gaji, bahkan adanya pemotongan. Tapi Bapak tidak perlu takut, Ibu juga tidak perlu takut ketika suaminya pensiun. Yang menjamin rizki Anda bukan perusahaan tempat Anda bekerja, tapi yang menjamin rizki Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga bagi seorang mukmin yang menyadari akan hal ini, tidak ada yang perlu dia takutkan. Namun seharusnya dia jadikan itu sebagai kesempatan. Alhamdulillah, kalau memang saya sudah tidak lagi dibutuhkan di tempat kerja, sehingga aktivitas dunia nampaknya sudah mulai harus saya turunkan, harus saya kurangi, sekarang saya pindah orientasi. Saya memang sudah harus selalu beralih, saya tinggalkan aktivitas dunia, sekarang saya beralih ke aktivitas akhirat. Demikianlah udzur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya kalau dia sudah di usia 60 tahun. Cuman jamaah mungkin secara fisik sudah tidak bisa mengerjakan aktivitas dunia, tapi yang namanya semangat hatinya, obsesinya sampai mana Pak? Obsesinya tidak pernah muda. Badannya bisa saja tua, tapi obsesinya selalu merasa muda. Sehingga dia pengen ini, pengen mengembangkan itu, pengen mengembangkan itu. Sampai Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah permisalan. Saya pinjam ini ya Pak. Nah, ini amplop dari panitia, insyaallah. Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, khatta Rasulullah SAW khattan murabba. Nabi SAW pernah membuat bangun segi 4. Kemudian beliau membuat garis. Wa khatta khattan yujawizu hadal khutut. Kemudian Nabi SAW membuat sebuah garis yang nembus garis segi 4 ini. Lalu beliau membuat garis-garis potongan begini. Beliau membuat garis-garis di tengahnya ini. Kemudian beliau mengatakan, ujung ini adalah titik lahir manusia. Hadzal insan, disinilah titik lahir manusia. Wa hadza ajaluhu muhitatun alaih, dan ini adalah ajalnya yang meliputi dirinya.
Sehingga ini manusia mau bergerak kemanapun pasti akan nabrak ajal. Gak mungkin dia tidak nabrak ajal. Lalu kata beliau, garis lurus ini adalah perjalanan hidupnya, dan yang nembus sampai di luar ini adalah obsesinya. Wahada amaluhu, dan ini adalah cita-citanya, obsesinya, nembus ajal. Masya Allah. Artinya sampai manusia itu mati, harapan dia belum terwujud semuanya. Sehingga kalau bicara, ada nggak Pak manusia yang dia sudah merasa sampai titik puas menikmati dunia? Tidak ada. Wala yamla'u fah ibni Adam illa at-turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulut Bani Adam kecuali tanah, alias mati. Karena obsesi dia, harapan dia terhadap dunia itu sampai nembus ajal. Hingga dia di titik kematian, cita-citanya masih di sini, Pak. Ini orang kalau diberi umur panjang, kotaknya ini digeser ke kanan, itu nanti ke sini digeser lagi. Karena cita-citanya menembus ajal. Testimoni siapapun ketika ditanya, apakah Anda sudah merasa puas menikmati kehidupan dunia? Saya masih belum ini ya Pak. Saya masih belum ini, belum ini. Dia belum sampai pada titik puas puncak. Selalu pingin A, selalu pingin B, dan keinginan itu bertambah. Sudah berhasil merasakan ini, pingin ini lagi. Berhasil merasakan ini, masih ada keinginan lagi. Dan akan ada sesuatu yang baru, yang mungkin bagi mereka yang sudah tua belum pernah dan belum sempat menikmatinya. Kok sekarang sing cah nom-nom, sekarang yang masih muda kok ada kegiatan kayak gini ya? Dulu waktu saya masih muda belum sempat kayak gitu. Nah Pak, mau ngapain Pak? Itu loh Pak, mainan padel. Masya Allah. Kok baru ada sekarang? Wah, lutut saya sudah nggak bisa diajak untuk ngejar bola. Sehingga dia sudah saatnya istirahat, tapi dia menyesali, kenapa mainan kayak gini nggak ada sejak dulu. Sekarang hanya bisa nonton. Ada perasaan kayak gitu. Masya Allah. Sebagian orang sampai membayangkan kayak gitu. Kenapa ini baru ada sekarang, nggak dulu? Kenapa permainan seperti ini baru ada sekarang, padahal dulu nggak ada? Dia nyesel dilahirkan duluan. Masya Allah. Bapak nggak bisa pesan ya, seharusnya dilahirkan jadi gen alfa atau gen beta. Masih ada Pak permainan ke depan yang mungkin sekarang Bapak belum melihat. Tayyib. Seperti itulah manusia. Tapi bagi mereka yang beriman, dia sadar seharusnya ke arah mana hatinya ini digerakkan. Sudah bukan waktunya lagi. Lupakan kenikmatan-kenikmatan yang mungkin sekarang bisa dinikmati oleh mereka yang masih sehat. Lupakan aneka kegiatan yang mungkin sekarang masih bisa dinikmati oleh mereka yang masih muda. Saya sudah berada di posisi di mana saya harus beralih orientasi. Apa itu? Kembali kepada kebahagiaan akhirat. Sekarang kita akan mengukur posisi kebahagiaan dunia. Sehebat apapun yang namanya dunia ini pasti akan mengalami penurunan. Allah memberikan nas, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Dan semuanya menuju kebinasaan. Baik binasa di ujung atau binasa sebelum sampai kiamat. Dan rumus dunia mengalami penurunan. Tidak ada makanan yang tidak basi. Tidak ada benda yang tidak bisa rusak. Sebagaimana tidak ada harta yang bisa bertahan selamanya. Semuanya pasti akan mengalami penurunan. Baik, karena itu kenikmatan dunia sifatnya terbatas. Kenikmatan dunia sifatnya terbatas. Beda dengan kenikmatan surga. Kenikmatan surga gimana Pak? Makin lama makin nikmat. Karena kenikmatannya tanpa batas. Kenikmatan dunia sifatnya terbatas. Apa yang membatasi kenikmatan dunia? Yang pertama adalah nikmat dunia itu sendiri. Dia tidak tahan lama. Sehingga apapun fasilitas hidup yang Bapak punya pasti mengalami penurunan. Rumah makin lama makin rusak. Kendaraan
makin lama makin rusak. Pakaian sama. Makanan nggak bisa tahan lama. Apapun yang kita miliki, fasilitas hidup yang kita miliki, makin lama makin rusak. Sehingga zat nikmat itu sendiri nggak ada yang tahan lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kenikmatan dunia untuk membuktikan di hadapan hambanya bahwa nikmat ini tidak bisa dinikmati selamanya, sehingga kenikmatan dunia secara zatnya tidak tahan lama, apapun itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kemampuan manusia dalam menikmati kenikmatan dunia dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dengan satu, mereka diberi oleh Allah rasa bosan. Sehingga senikmat apapun yang dia miliki, dia pasti akan merasakan kebosanan. Maka sebagai contoh ya, coba saya tanya yang masih seger, masih muda, Masya Allah. Ini Bapak ya, usia berapa Pak? 53, oh 43, Masya Allah. Masih muda Pak ya, Alhamdulillah. Makanan apa yang paling Bapak suka? Buah apa atau makanan apa yang paling Bapak suka? Sayur pare, Masya Allah. Ini selera anti mainstream ya. Yang lain merasakan pahit, beliau merasakan kebahagiaan. Masya Allah. Baik, andaikan Pak, setiap jam Bapak dikasih sayur pare, berapa lama Bapak bisa bertahan? Sehingga dengan makanan yang kita suka saja, misalnya, anggaplah misalnya rata-rata teman-teman suka durian ya, suka durian ya. Durian apa yang paling enak? Hah? Durian gratis. Rasa bayar. Tidak perlu bayar ya. Baik. Kalau misalnya Anda misalnya senang durian, pokoknya yang serba durian, Anda bisa merasakan kebahagiaan, sehingga waktu sebelum makan durian selfie dulu, foto dulu, share dulu ke tempat yang lain ya. Kalau Anda dikasih durian tiap jam gitu, kira-kira bisa bertahan berapa lama? Di kondisi tertentu Anda akan udah enek ya, Anda akan merasakan apa? Pusing, enek, bosan, mual dan seterusnya. Demikianlah cara Allah membatasi hambanya untuk menikmati kenikmatan dunia. Allah jadikan sang hamba tidak bisa terus-terusan menikmatinya. Sampai pada titik tertentu dia bosan. Di kondisi ini sang hamba tidak bisa lagi merasakan kenikmatan tadi. Bahkan bisa jadi beralih. Yang awalnya senang durian, sekarang jadi mendem durian. Nah, kalau sudah mendem durian, akhirnya dia nolak durian. Yang awalnya senang apa misalnya senang mangga, karena saking seringnya banyak mangga, udah bosan mangga, jadi rasa sukanya pindah. Demikianlah keadaan kenikmatan dunia. Baik, yang ketiga, Allah batasi kemampuan manusia dalam menikmati dunia dengan cara yang bersangkutan diberi pantangan. Sehingga hampir semua kenikmatan itu terkadang terhalangi dengan pantangan. Ada potensi terhalangi dengan pantangan. Ada orang senang jalan-jalan sampai pada usia tertentu, Masya Allah. Sekarang saya kalau naik pesawat takut ketinggian. Saya kalau naik mobil nggak bisa jauh-jauh karena gampang pusing. Saya kalau naik ini sudah nggak bisa. Kayak dulu waktu masih muda dia bisa pindah ya. Makan siang di Jakarta, makan malam di Bandung ya. Paginya sudah pindah lagi ke kota yang lain, sarapan sudah di kota yang lain, dan dia bisa menikmati itu. Lama-lama dia nggak bisa seperti itu. Allah berikan keterbatasan di mana fisiknya mengalami penurunan. Dan ada banyak orang yang menyimpan harta dalam jumlah banyak, tapi Allah jadikan dia tidak bisa menikmatinya. Akhirnya gimana Pak? Dia hanya bisa melihat hartanya yang banyak, namun dia tidak bisa menikmatinya. Karena pantangan-pantangan tadi. Saya punya ini, punya ini, punya ini. Bahkan ada orang yang punya warung makan, lengkap isinya apa saja, sayuran ada, menu apapun ada. Tapi dia sendiri hanya
makan tempe, makan tahu, air putih, nggak bisa yang lain. Allah jadikan dia terbatas di sisi mana? Keterbatasan fisik, dan itu pasti akan terjadi. Baik mereka yang kaya maupun mereka yang miskin ternyata mengalami resiko yang sama. Allah jadikan kemampuan mereka dalam menikmati aneka kenikmatan dunia tadi mulai menurun. Di titik itulah manusia sudah tidak bisa lagi menikmatinya. Baik, selanjutnya jamaah, lalu bagaimana caranya agar kenikmatan ini yang demikian cepat hilangnya, kemudian kita bisa tetap merasakan kebahagiaan? Berarti Anda harus mengubah posisi kenikmatan. Dari kenikmatan fisik, Anda alihkan ke kenikmatan batin. Dialihkan ke kenikmatan batin. Gimana Pak maksudnya Pak? Yang sudah terbiasa dengan menikmati kenikmatan fisik, jangan tenggelam di situ 100%. Kalau Anda hanya fokus pada kenikmatan fisik, sehingga dalam bayangan dia hanya makanan enak, hiburan yang enak, dan seterusnya, itu semuanya terbatas. Sudah saatnya Anda alihkan kenikmatan fisik ke kenikmatan batin. Orang kalau sudah pada kenikmatan batin, sudah sampai pada titik kenikmatan batin, nggak bisa diganggu dengan gangguan fisik, dan tidak bisa diganggu dengan keterbatasan materi. Orang sakit bisa nggak merasakan kenikmatan batin? Orang sakit bisa nggak Pak? Bisa? Sehingga orang sakit tapi dia bahagia ketika sakit bisa? Mungkin kalau zaman sekarang jarang orang bisa sampai tingkatan seperti itu. Para sahabat Nabi SAW, mereka menjadi contoh nyata bagaimana mereka bisa merasakan kebahagiaan ketika sakit. Sampai sebagian di antara mereka lebih milih sakit daripada sehat. Karena dia tahu di balik rasa sakit itu dia bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Sebab bahagianya ada di hati, bukan di badan. Seperti inilah yang pernah dinyatakan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan, catat ya. Lau annal muluka wa abna'al muluk, andaikan para raja dan para putra mahkota ya'lamuna ma nahnu fihi minal iman, mereka tahu kenikmatan iman yang ada dalam hati kami, lajaladuna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan berusaha untuk merebutnya dengan senjata yang mereka punya. Andaikan para raja dan putra mahkota mereka tahu kenikmatan iman yang tersimpan di hati kami, tentu mereka akan berusaha untuk apa? Merebutnya dengan senjatanya. Cuman raja nggak tahu setinggi apa tingkat kenikmatan yang dirasakan oleh seorang ulama sekelas Ibrahim bin Adham yang tersimpan dalam hatinya, karena nggak kelihatan. Orangnya terasa bahagia walaupun pada posisi ketika beliau sedang mengalami hidup susah. Secara lahiriah kelihatannya melarat, secara lahiriah kelihatannya susah, tapi batinnya tersimpan kebahagiaan yang luar biasa, gak kelihatan. Jadi gak ada orang yang iri Pak, gak ada orang yang iri. Masya Allah, walaupun ulama ini hidupnya penuh dengan keterbatasan, tapi beliau bisa merasakan kebahagiaan. Itulah yang kita maksud ya. Kebahagiaan tidak diukur dari sisi materi, tapi diukur dari bagaimana dia bisa merasakan kedekatan dengan Allah di batinnya. Datang seorang sahabiat, sahabat wanita, seorang sahabat wanita. Beliau punya penyakit ayan. Kalau lagi kambuh, itu sampai melucuti pakaiannya, sehingga telanjang. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya kalau sedang ayan kambuh, saya melepas pakaianku. Doakan agar Allah menyembuhkanku."
sehingga datang kepada Nabi SAW minta diruqyah agar bisa segera sembuh. Nabi SAW ngasih dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalau kau mau, aku bisa doakan kamu, aku ruqyah kamu dan sembuh. Pilihan yang kedua, kalau kau mau, kau bertahan sakit dan bagimu surga. Orang ini pilih mana? Wanita ini pilih mana? Wanita ini pilih yang kedua. Baik ya Rasulullah, aku akan sabar untuk bertahan dengan sakit ini sehingga sakitnya dibawa mati. Sakitnya dibawa mati. Maka beliau tidak mencari kesembuhan. Tidak apa-apa, aku nggak sembuh, tapi yang penting mendapatkan jaminan surga. Milih yang kedua. Mungkin akan sangat jarang di tempat kita ya, orang sampai pada tingkatan seperti ini. Karena biasanya orang kalau sudah sakit, yang dia pikirkan apa Pak? Yang dia pikirkan apa? Kapan sembuh, kapan sembuh. Kalau lagi sakit, pikirannya cuma satu, fokus kapan sembuh. Ada jamaah saya, beliau usianya sudah 70-an. Terus beliau bilang ke saya, selesai kajian, tolong doakan ya, biar saya selalu sehat. Karena saya kalau lagi sakit, ibadah saya itu jelek sekali. Dia bilang, ibadah saya itu jelek sekali. Karena banyak sekali orang yang sedang sakit, dia mutung aneka ketaatan. Sehingga zikir pagi petang saja sampai lewat. Ya. Kemudian sholat kadang diakhir-akhirkan. Aneka ibadah jadi sangat malas, Quran terlupakan karena alasan sakit. Nah, beliau minta agar selalu sehat, karena beliau menyadari kalau pas lagi sakit, ibadahnya jelek banget. Baik, memang kita mengakui posisi orang yang sakit penuh dengan keterbatasan. Salah seorang ustadz di Jogja mengirim WA di grup para asatidzah di Jogja. Beliau menyampaikan sebuah pesan. Keluar dari opnam rumah sakit, kemudian beliau berpesan, tolong para asatidzah jaga kesehatan masing-masing. Karena kalau sudah sakit, yang dipikir cuma satu, kapan sembuh. Padahal kita kalau sehat, yang dipikir materi kajian, yang dipikir apalagi misalnya memberikan nasihat bagi masyarakat, yang dipikir gimana bisa ibadah ini, yang dipikir lebih produktif ketika sehat. Pikirannya ya, kita bicara pikiran, bukan aktivitas. Orang ketika sehat, pikirannya itu isinya produktif. Tapi kalau lagi sakit, yang dipikir apa? Kapan sembuh, kapan sembuh, kapan sembuh. Maka banyak di antara mereka yang takut sakit. Baik, karena kita belum bisa mengolah bagaimana caranya bisa menjaga kebahagiaan dalam posisi sakit. Apa sih Pak yang perlu dibayangkan kalau orang dalam keadaan seperti ini? Jaminan dari Allah Ta'ala, tidak ada yang kurang pada saat hamba itu sakit. Maksudnya tidak ada yang kurang gimana Pak? Saat kau sakit, itu menggugurkan dosamu. Saat kau sakit, kau punya amalan rutin yang dulu kau kerjakan waktu sehat, pahalanya tidak putus ketika ditinggalkan pada saat sakit. Sehingga misalnya yang bersangkutan punya rutinitas puasa Senin Kemis, karena sakit nggak bisa puasa, tetap dapat pahala nggak Pak? Tetap dapat pahala nggak? Dapat. Nggak ada yang rugi bagi orang yang sakit. Saat orang itu sakit, ketika ibadah silahkan lakukan semampunya. Sholat nggak bisa berdiri, silahkan duduk. Nggak bisa duduk, silahkan tidur. Nilainya sama seperti yang sehat, karena keterbatasan dia. Maka tidak ada yang kurang bagi yang sakit. Tinggal mengatur masalah batin, bagaimana dia bisa merasakan anugerah seperti ini pada saat dia sakit. Dia merasa banyak dosanya yang berguguran, sehingga pada waktu sakit dia nggak mengeluh sama sekali. Dia ingin makin banyak dosa yang hilang dengan cara dia tinggalkan semua keluhan. Yang kedua, ketika dia sakit, dia masih membayangkan, mudah-mudahan pahala saya tidak putus. Karena dulu waktu sehat saya punya rutinitas, rajin ke masjid, sholat jamaah, rajin puasa Senin Kemis dan seterusnya. Dan ketika sakit dia merasakan bahwa ibadah dia diberi kelonggaran. Baik, adzan ya. Masuk Isya. Kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba adin da'wati ta'ama wassalatil qa'im hadi Muhammadan il-wasil ba'athu maqaman mahmudan illati wa'ata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi SAW sering sekali memberikan pilihan seperti itu kepada para sahabat ketika mereka minta kesembuhan dari beliau melalui ruqyah beliau. Namun beliau ngasih pilihan antara bertahan sakit atau sembuh. Baik, makanya tidak selamanya orang yang sakit harus kita doakan dengan kesembuhan. Anda bisa lihat ya, di antara doa Nabi SAW kalau ada orang yang sakit, apa yang boleh baca? La ba'sa tahurun insyaallah. Itu bukan doa minta kesembuhan. La ba'sa, udahlah nggak usah dipikirkan. La ba'sa itu artinya apa? Nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah dipikirkan. Tahurun insyaallah, ini insyaallah menjadi pembersih dosa. Yang didoakan baca apa? Amin. Sehingga semoga sakit ini jadi pembersih dosa. Maka dalam doa itu tidak ada unsur minta kesembuhan. Karena tidak selamanya doa kesembuhan itu yang terbaik. Bisa jadi doa seperti ini lebih baik. Makanya kalau saya misalnya diminta untuk mendoakan orang yang sedang sakit, kemudian pihak keluarga bercerita,
ibu saya sudah usia 80 tahun, sudah berkali-kali opnam, tolong Pak Ustadz doakan untuk sembuh. Masya Allah, lihat usianya kayaknya sudah nggak cocok Pak. Karena kalaupun sembuh mungkin nanti nggak lama akan balik lagi. Barangkali doanya sudah perlu diganti redaksi. Doa apa kira-kira yang cocok? Minta kepada Allah biar yang bersangkutan diberi husnul khatimah, biar yang bersangkutan dihapuskan dosa-dosanya, sakit yang dialami menjadi kafarah bagi dosanya. Itu mungkin lebih baik. Atau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi yang bersangkutan. Tidak selamanya doanya harus berupa kesembuhan, sehingga kita berdoa, ya Allah berikan yang terbaik bagi beliau. Jika kau kehendaki untuk segera mati, jangan keras-keras ya. Taib. Karena bisa jadi kematian itu yang terbaik. Walhamdulillah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi hamba untuk dapat husnul khatimah. Saya mau tanya, orang yang sakit dan bertahan sakit, sabar sampai mati, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Hah? Husnul khatimah. Anda jawab husnul khatimah. Dari sisi mana? Ya, dia mati membawa amal sabar. Dia mati membawa amal sabar. Sehingga mukmin ini dihapuskan dosa-dosanya sebelum dia mati. Azab di dunia jauh lebih ringan dibandingkan di alam kubur dan di alam akhirat. Maka sang hamba ini ketika dia mengalami sakit di usia yang sudah mendekati ajal, di usia 60-an, di usia 70-an, sekarang sudah mulai lemes, sudah mulai ringkih, gampang sakit dan seterusnya, perlu disadari ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kafarah dosa kita di bagian akhir. Dan kalau kita bersabar sampai akhirnya ajal menjemput, berarti Anda mengakhiri hidup Anda dengan amal sabar. Dan Allah berjanji dalam Al-Qur'an, innallaha innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memenuhi pahala bagi orang yang sabar bighairi hisabin, tanpa hitungan. Pahala sabar nggak ada hitungannya. Dan orang yang sakit ini dia mengakhiri hidupnya dengan sabar. Andaikan misalnya dia mati di usia 70 tahun tepat, ya. Dia mati di usia 70 tahun. Berarti di titik itu dia sabar sampai usia titik 70 tahun tadi. Sudah? Andaikan ditambah sehari, dia masih sabar nggak? Mungkin masih sabar Pak Ustadz. Baik. Sehingga sabarnya tambah sehari. Tambah 2 hari, sabar tambah 2 hari. Sabar 3 hari, sabar tambah 3 hari. Paham? Artinya dia berhenti sabar bukan karena malas sabar, sudah berhenti sabar. Bukan karena bosan sabar, tapi dia berhenti sabar karena ajalnya sudah di situ. Yang memutus dalam beramal, yang memutus amalnya adalah kematiannya. Maka bisa jadi pahalanya nggak putus walaupun orangnya sudah meninggal. Karena amalnya sebenarnya tidak putus, cuman putus karena kematian. Karena itulah Bapak Ibu jadi orang mukmin. Allah kasih hidayah bagi hamba ini jadi mukmin. Mukmin sampai usia berapa Pak? Ada nggak pensiun jadi orang mukmin? Kamu silakan jadi mukmin sampai 70. Di atas 70 boleh bebas. Ada? Tidak ada. Sehingga sampai kapan kita mukmin? Sampai mati. Apa yang menghentikan status kita sebagai manusia mukmin? Kematian. Maka iman itu sebenarnya tidak putus, tapi orangnya berhenti karena mati. Sehingga pahala surga bagi mukmin abadi. Pahala surga bagi mukmin, balasan surga bagi mukmin sifatnya apa? Abadi. Sebagaimana imannya abadi. Orang mukmin ini dikasih oleh Allah usia 65 tahun, beliau meninggal. Tambah sehari, tetap mukmin. Tambah 2 hari, tetap mukmin. Tambah sebulan, tetap mukmin. Tambah sekian ratus tahun, dia akan tetap mukmin. Sepanjang dia tidak meninggalkan hidayah itu, sepanjang Allah tidak mencabut hidayah itu, dia tetap mukmin. Maka sebenarnya iman ini amalan yang tidak putus. Maka pahala iman, surga yang sifatnya abadi. Baik.
Nah, seperti ini butuh berlatih. Mengalihkan kenikmatan fisik ke kenikmatan batin. Zikir itu kenikmatan batin. Mendengarkan tausiah kenikmatan batin. Mendengarkan Al-Quran kenikmatan batin. Itu butuh dilatih. Sehingga pada saat fisik kita sudah mulai lemah, badan sudah tidak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan materi, giliran Anda alihkan, switch ke kenikmatan batin. Walaupun saya sudah tua, saya sudah lemes, tapi saya masih bisa merasakan indahnya bacaan Quran. Baik, mereka yang kecanduan musik, ketika disuruh dengerin Quran, tahan lama nggak? Nah, berapa lama dia bertahan? Tidak bisa dia nggak bisa bertahan. Sehingga kalau tidak dilatih untuk bertahap, bagi mereka yang sudah kecanduan musik, bertahap sedikit demi sedikit meninggalkan musik dan beralih ke mendengarkan tausiah, beralih ke mendengarkan suara Al-Quran, beralih ke mendengarkan hadis Nabi SAW. Nggak bisa kok spontan, begitu sudah tua, saya tak ganti ini. Keinginan itu nggak ada. Sehingga sampai tua dia beralih yang dulu K-pop ganti dangdut. Habis dangdut gambus. Bergambus apa? Musik padang pasir. Musik semua itu. Tapi menurut dia musik sesuai usia. Tidak ada ceritanya, Pak. Semuanya musik. Baik, disinilah seorang hamba perlu berlatih bagaimana caranya dia bisa mengalihkan kenikmatan fisik ke kenikmatan batin. Aktivitas yang dulu dominan dunia sudah mulai berlatih, dia harus mengalihkan kepada aktivitas yang dominan akhirat. Selanjutnya sedikit tambahan berkaitan dengan masalah dana pensiunan. Karena tadi sudah kita janjikan ya. Kita sampai jam berapa? Udah habis. 10 menit lagi, Masya Allah ada. Baik. Berarti nggak usah tanya jawab ya. Baik. Berkaitan dengan masalah pensiunan. Pertama, kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, beliau setelah Khaybar ditaklukkan, pendapatan negara kaum muslimin ketika itu berlimpah. Karena Khaybar adalah daerah pertanian, kaya akan kebun kurma. Sehingga pasca Khaybar ditaklukkan, tahun berapa Khaybar ditaklukkan? Tahun berapa Khaybar ditaklukkan? Googling dulu, cepetan. Tahun berapa Khaybar ditaklukkan? Tahun 8 Hijriah, gak kurang maju. Tahun 7 Hijriah. Dari 8 turun 1 ya, Masya Allah. Dapat dari mana? Dari Google? Baik, santri bukan? Nah, dapat hadiah, Masya Allah. Baik, ketika Khaybar ditaklukkan, Nabi SAW mendapatkan ghanimah yang cukup banyak. Lalu beliau sampai memberikan jaminan. Dalam sebuah ceramah beliau mengatakan, Kana yu'ta birrajulil mutawaffa alaihi dain, fayaqulu. Ketika ada orang yang mati, lalu diminta beliau menyolati, Nabi SAW tanya, Hal taraka lidayni min qada? Ini ya Rasulullah punya utang. Nabi SAW tanya, dia punya duit enggak dipakai untuk bayari utang? Fa in hudditha annahu taraka wafa'an shalla alaihi. Kalau beliau diberitahu dia punya harta untuk melunasi, maka Nabi SAW mau nyolati. Wa illa qal, kalau dia enggak punya harta untuk melunasi, maka Nabi SAW enggak mau nyolati. Sehingga orang kalau mati enggak meninggalkan warisan, tapi meninggalkan utang, sehingga ketika mati dia minus saldonya. Sementara dia tidak punya harta untuk melunasinya, Rasulullah SAW enggak mau nyolati. Sallu ala sahibikum, silakan kalian saya nyolati. Falamma fatahallahu alaihi al-futuh, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada beliau, banyak daerah ditaklukkan, lalu beliau bersabda, Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Aku yang lebih berhak untuk ngurusi kaum mukminin. Faman tuwfiya minal muslimina fataraka dainan. Siapa yang mati di antara kaum muslimin dan dia punya utang, alayya qada'uhu,
maka aku yang akan membayarkan utangnya. Wa man taraka malan fahuwa liwarathatihi, dan siapa yang mati dia meninggalkan warisan, silahkan dibagi ke ahli warisnya. Nabi SAW nggak minta. Mati punya utang, Nabi SAW yang menjamin untuk menutupinya. Mati punya warisan, silahkan dibagi oleh keluarganya. Masya Allah, itulah negara Muslim yang ideal. Dan Nabi SAW menetapkan kebijakan ini setelah negara punya banyak, di Baitul Mal negara sudah punya banyak sekali kekayaan. Dijelaskan oleh As-San'ani, beliau mengutip keterangan Ibnu Battal. Kata Ibnu Battal, hakadha yalzamul mutawalli li amril muslimin. Seperti itulah wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk melunasi utang yang belum lunas. Jika tidak dia lakukan, kata Ibnu Battal, fa illam yaf'al fal ithmu alai. Kalau tidak dia lakukan, maka dia menanggung dosa. Masya Allah. Wah, ini kalau di Indonesia berat banget ini. Makanya sebenarnya jadi pemimpin itu punya tanggung jawab yang berat. Karena pasti ada 1, 2, sekian rakyat yang nggak terima, mungkin akan nuntut dia di akhirat. Sehingga menawarkan diri jadi pemimpin berarti siap untuk dituntut oleh bawahannya di akhirat. Bahkan kalau kondisinya seperti ini, siapa yang mati punya utang sementara negara tidak melunasi, kata Ibnu Battal, fal ithmu alai. Wa qad dzakara Rafi'i, dan kata Ar-Rafi'i di akhir hadis, qila ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa ala kulli imamin ba'daka, apakah ini berlaku untuk semua pemimpin setelah Anda ya Rasulullah? Qala, kata Nabi SAW, wa ala kulli imamin ba'di, ini berlaku untuk semua pemimpin setelahku. Jadi kira-kira gimana ini, Pak? Bagi rakyat yang mati punya utang, insya Allah di Indonesia nggak ada, Pak ya? Hah? Nggak ada salahnya. Ada nggak di Indonesia kayak gini, Pak? Mati punya utang? Hah? Banyak atau sedikit? Negara punya tanggung jawab melunasi utang itu. Masya Allah, Pak, buru-buru yang lahir saja sudah kebebanan utang. Apalagi yang mati punya utang. Baik, sehingga mati punya utang, seharusnya negara memberikan jaminan. Dulu di zaman Nabi SAW seperti itu, pasca negara kaum muslimin berhasil menaklukkan daerah A, daerah B, sehingga Baitul Mal jadi punya banyak saldo. Selanjutnya di zaman Umar. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, beliau juga membuat kebijakan sampai ada banyak sekali para sahabat yang mereka enggan beraktivitas dagang karena merasa sudah punya banyak kekayaan. Pasca Persia ditaklukkan di masa Umar, para sahabat yang dulunya berdagang itu sudah tidak lagi mau berdagang karena mereka dijamin oleh negara per bulan dikasih sekian dinar, sehingga nggak kerja pun mereka sudah punya nafkah. Akhirnya sampai beliau itu khawatir, ini kalau keterusan pasar Madinah akan dikuasai oleh orang yang tidak berilmu. Kalau sahabatnya pada menghindar dari pasar, orang-orang soleh yang berilmu pada menghindar dan menjauh dari pasar, nanti pasar Madinah jadi apa? Beralih dikuasai oleh orang yang tidak berilmu. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat kebijakan, siapapun sahabat yang sudah mendapatkan gaji dari negara tetap harus dagang di pasar. Masya Allah. Sampai maksoh kayak gitu, Pak. Padahal mereka sudah pengen, udahlah, kami sudah berkecukupan, sudah dijamin negara, udah nggak perlu beraktivitas bisnis, nggak perlu dagang di pasar. Namun Umar tidak mau, mereka tetap diminta dagang di pasar karena beliau khawatir pasar dikuasai oleh orang yang tidak berilmu, apalagi orang kafir Yahudi yang menguasai pasar. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Syabbah An-Numairi, ya, ketika beliau menjelaskan tentang salah satu cuplikan sejarah di Madinah. Nah, sampai kebijakan beliau juga diterapkan untuk ahlul zimmah.
Adi bin Artah, salah satu gubernurnya, pernah diberi surat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Balagani, Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada salah satu gubernurnya, yaitu Adi bin Artah. Dalam satu penggalan surat itu beliau mengatakan, balagani anna Amirul Mukminin Umar marra bi syaikhin min ahli dhimmah. Telah sampai kepadaku sebuah riwayat, kata Umar bin Abdul Aziz, ya, cicitnya Umar bin Khattab. Saya mendapatkan sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat ada orang tua Yahudi yas'alu ala abwabin nas, yang meminta-minta di rumah-rumah. Faqala, maka Umar mengatakan, ma ansafnaka an kunna akhadna minkal jizya fi syabibatika thumma dayya'naka fi kibarika. Kata Umar, aku enggak adil sama kamu. Kalau dulu waktu kau masih muda, aku tarik jizyah darimu, aku tarik upeti darimu. Sementara sekarang kau sudah tua, aku tidak memperhatikan kamu. Thumma ajra alaihi min baitil mal ma yuslihu. Akhirnya Umar menetapkan, orang ini dikasih baitul mal. Masya Allah. Padahal itu orang Yahudi, Pak, yang dulu waktu masih produktif disuruh bayar jizyah, bayar upeti. Begitu dia sudah tua, tidak produktif dan gak punya sumber pendapatan, sampai minta-minta, akhirnya oleh negara dicukupi. Baik, ini bukan pegawai negeri, ini Yahudi, yang tentu saja dia bukan karyawan negara. Karena kalau pegawai negeri itu para sahabat yang tadi diberi jaminan sekian dinar per bulan, sehingga membuat mereka sampai sudah tidak mau lagi melakukan aktivitas bisnis karena sudah merasa cukup. Nah, ini contoh bagaimana perhatian negara Islam di masa silam untuk memberikan jaminan bagi rakyatnya, sampai pun yang bukan karyawan, sehingga semua dikasih jaminan di hari tua. Alhamdulillah, di Indonesia ini berlaku, khusus pegawai negeri. Bukan semua rakyat, ya. Nah, di riwayat yang lain, Umar pernah bertemu dengan orang yang sudah tua, buta matanya, yang sedang mengemis. Lalu Umar bertanya kepadanya, min ayyi ahlil kitabi anta? Kamu ahli kitab, agamanya apa? Faqala Yahudi, aku Yahudi. Qala fama alja'aka ila ma ara? Terus ngapain kamu kok minta-minta, kok ngemis seperti ini? Qala, kata si Yahudi ini, as'alul jizya wal hajah wasinna. Aku minta bantuan biar bisa bayar jizyah, biar bisa membayar upeti. Aku minta bantuan untuk mencukupi kebutuhan pribadi, dan aku minta bantuan untuk kebutuhanku di hari tua. Maka Umar radhiyallahu anhu langsung menggandeng tangan orang ini dan mengajaknya ke rumahnya. Lalu orang ini dikasih harta sekian dari rumahnya sebagai kecukupan untuk yang bersangkutan, jaminan dari negara. Dulu diambil jizyahnya, sekarang dia sudah nggak bisa apa-apa, malah diberi oleh negara. Jadi ini contoh yang posisinya cukup apa, Pak? Cukup ironis gitu, ya. Sehingga di posisi dulu waktu masih produktif ditarik jizyahnya, tapi ternyata negara tetap peduli walaupun dia non muslim. Jadi bahasa kita, kalau yang Yahudi saja dikasih, apalagi yang muslim. Apalagi yang muslim. Sehingga rakyat pribumi dikasih, sampai orang luar pun yang tinggal di situ dikasih. Baik, ini contoh jaminan dari negara yang diberikan oleh masyarakatnya. Makanya kalau ada yang tanya, sebenarnya pensiun itu ada dalilnya enggak sih? Ya, kurang lebih itulah yang bisa kita jadikan sebagai dalil mengenai jaminan pensiunan. Sehingga para aparatur negara, baik yang sipil maupun yang non sipil atau siapapun dia yang kemudian dikasih jaminan oleh negara, itu adalah hak mereka, halal untuk dinikmati, dan mereka berhak untuk mendapatkannya. Demikian pula yang kerja di swasta, lalu oleh pihak perusahaan dikasih jaminan pensiunan, itu hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan.
Dan sebenarnya ada banyak turunan berkaitan dengan masalah hukum pensiunan. Yang tadi saya bacakan itu kutipan dari buku saya Fikih ASN dan Karyawan. Di bagian akhir itu ada pembahasan tentang masalah dana pensiun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kita bacakan beberapa yang penting amplopnya, amplopnya aja dulu. Yang penting amplopnya. Baik, yang paling senior. Usia berapa yang paling senior? Berapa, Pak? 69, 73. Di atas 73. Di atas 73. Enggak ada. 73,5. Ada? Baik, pemenangnya 73. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, yang nggak dapat pensiunan banyak ya. Nggak jadi. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan keterbatasan nikmat dunia. Masya Allah. Baik, duluan angkat tangan. 1. Zatnya tidak tahan lama. Yang kedua, kemampuan manusia dibatasi dengan rasa bosan. Yang ketiga, diberi pantangan. Masya Allah. Baik. Satu lagi ya. Khusus yang boleh jawab 60 ke atas ya. Yang boleh jawab khusus 60 ke atas. Baik. Yang 60 ke atas hafal juz amma. 60 ke atas yang hafal juz amma. Ada? Baik, saya turunkan sekarang. Yang 60 ke atas hafal surat Al-Baqarah. Masya Allah. Oh, makin berat ini. Yang 60 ke atas hafal surat An-Naba. Insya Allah ada. Oh, ada. Ada 2. Bapak belakang. Ini Bapak juga. Baik. Usia berapa Bapak? 66. Bapak? Ya. Berapa? 65. Menang yang 66 ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah karakter seseorang setelah umur 40 tahun sulit untuk berubah? Demikianlah kondisinya. Jadi Allah menyebutkan umur 60 dalam Al-Quran. Hatta idza balagha arba'ina sanah. Sampai ketika manusia sudah mencapai umur 60. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dan para ulama menjelaskan kenapa disebutkan usia 40 tahun. Karena itu usia puncak kesempurnaan fisik. Jadi ketika hamba dia di usia dari 0 grafiknya naik terus sampai usia 40, nah mulai berhenti. Ada 2 kemungkinan, antara lurus atau turun. Dah? Sehingga demikian pula karakter. Maka kebiasaan di usia masih muda masih memungkinkan untuk berubah. Tapi kalau udah sampai usia 40, bapak masih seneng kayak gini usia 40. Itu biasanya dibawa sampai tua. Sampai di usia 40, ibu masih seneng seperti ini, dibawa sampai tua. Karena umumnya di usia 40 itu sudah tidak akan lagi mengalami perubahan karakter. Makanya perlu diwaspadai di usia 40, pilihkan kebiasaan yang baik. Pilihkan kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan itu pilihan. Ada banyak sekali pilihan-pilihan kebiasaan. Tinggal Anda pilihkan mau kebiasaan apa yang Anda jadikan sebagai bekal untuk dibawa dari titik 40 sampai tua. Nah, kalau kemudian masih suka memilihkan kebiasaan buruk, ya perlu diwaspadai. Mungkin itu akan dibawa sampai tua. Tips untuk orang yang menghadapi masa pensiun. Wah, ya tadi itu kajiannya. Mau diulang ya 1 jam lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya. Ibu saya seorang janda yang memilih tinggal sendiri di kampung. Kami sudah beberapa kali mengajak tinggal bersama, tapi beliau menolak. Sehingga akhirnya nggak bisa jaga. Ya. Anaknya harus kerja di kota, ibunya tinggal di kampung. Dan memang seperti itu. Banyak masalah demikian. Makanya Anda bisa lihat ya. Terkadang 4 anak tidak bisa merawat 1 ibu. Tapi 1 bapak bisa merawat 4 ibu. Masya Allah. Ini di luar tema, Pak. Jadi mungkin sebagai saran saja, Anda sediakan pembantu ya, yang amanah, yang Anda kenal orang yang baik, jujur, untuk menemani ibu, sehingga biaya itu bagian dari nafkah. Ketika bapak nggak bisa rutin untuk mengunjungi ibu karena Anda harus beraktivitas kerja, maka sebagai gantinya ada yang nungguin dibayar. Wallahu a'lam. Saya baru pensiun tahun ini. Realitanya memang penghasilan berkurang dan kami masih ada anak-anak yang sekolah. Saya ingin sekali menikmati masa pensiun dengan menghabiskan waktu di rumah untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kajian pada saat bekerja. Namun satu sisi ada kekhawatiran uang pensiunan habis sedangkan anak masih sekolah. Yang saya tanyakan, manakah yang harus saya pilih? Apakah memilih untuk menikmati nikmatnya di rumah dengan aktivitas ibadah atau mencari kerja lagi? Baik. Anak tetap anak berapapun usia bapaknya. Sehingga bapak punya kewajiban memberi nafkah. Maka kerja untuk memberi nafkah menunaikan kewajiban. Nabi SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut." Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Sehingga ketika ada anak yang wajib untuk dinafkahi dan bapak tidak punya tabungan yang cukup untuk menanggung nafkahnya, maka bapak berkewajiban untuk kerja. Tapi kalau bapak merasa tabunganku sudah cukup untuk menanggung nafkah anak-anakku, maka kalaupun bapak tidak kerja, menikmati hidup dengan belajar, kemudian banyak ibadah dan seterusnya, karena sudah ada tabungan yang bisa digunakan, insya Allah tidak berdosa. Yang penting apa? Kecukupan nafkah terpenuhi, itu saja. Masalah apakah harus dari kerja ataukah dari tabungan, bebas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dana pensiun yang kita dapat telah didepositokan secara syar'i di lembaga keuangan syariah. Apabila dana tersebut telah mencapai haul untuk dikeluarkan zakatnya, sedangkan depositonya bisa dicairkan 1 bulan lagi, apakah boleh menunda pengeluaran zakatnya 1 bulan lagi? Baik, saya tidak tahu apa yang dimaksud deposito secara syar'i di lembaga keuangan syariah yang Anda maksud, karena prinsipnya begini, harta kita adalah harta yang kita miliki dan turunan dari harta itu yang didapatkan dengan cara halal. Itu kaidahnya ya. Sehingga uang bapak adalah uang yang bapak miliki dari hasil yang halal plus turunan dari uang ini melalui proses yang halal. Ketika Anda masukkan ke deposito, menghasilkan, pertanyaannya, kalau modalnya kita sebut halal, hasilnya ini gimana Pak? Halal atau haram? Nah pertanyaannya, apakah Anda bisa menjamin proses dana Anda ketika depositokan tadi bisa menghasilkan atau digunakan untuk usaha yang halal? Kalau Anda bisa menjamin itu, silahkan dinikmati pokok plus hasil. Tapi kalau Bapak misalnya masih ragu,
Katanya Pak dipakai untuk ini dan seterusnya. Sehingga mohon maaf bisa jadi bank syariah tadi, lembaga keuangan syariah, ya memang namanya syariah, tapi prakteknya kan kita nggak tahu. Bisa jadi lembaga keuangan syariah tadi mendepositokan dana deposito ke deposito dengan suku bunga yang lebih tinggi. Misalnya untuk venture capital atau ke perusahaan-perusahaan asing atau ke apa, tapi metodenya metode deposito, atau misalnya ke surat berharga. Kemana Pak? Misalnya obligasi, atau ke kegiatan non produktif berbentuk sukuk yang ada hasil. Terus gimana kalau kayak gitu Pak? Jika demikian berarti tambahannya ini berasal dari unit yang tidak baik. Tambahannya berasal dari unit yang tidak baik. Udah? Kalau sukuk Pak, sukuk boleh nggak? Coba kita lihat sukuk ya. Sukuk itu dari kata sokun, jamaknya sukuk. Ini bahasa Arab ya. Sok itu kertas bukti kepemilikan harta yang ada di tangan orang lain. Sehingga di zaman Umar atau di masa silam, orang kalau punya utang ke orang lain, dia membawa sebuah sok bertuliskan bahwa fulan punya piutang senilai sekian, dibawa oleh si A dan akan dibayar di tanggal sekian. Nah, ini namanya apa? Sok. Jamaknya sukuk. Baik. Kalau sukuk retail itu boleh nggak Pak? Saya membagi menjadi dua. Pertama, sukuk retail untuk proyek non produktif. Untuk proyek non produktif. Proyek non produktif berarti tidak menghasilkan. Biasanya proyek non produktif ini sifatnya adalah infrastruktur yang menjadi fasilitas umum tidak berbayar. Contohnya Pak, tadi saya sempat lewat sebuah bypass, tulisannya proyek sukuk nomor sekian. Dan banyak sekali proyek-proyek pemerintah, jembatan, bypass, jalan, bahkan gedung-gedung pemerintah itu menjadi proyek sukuk. Tapi tidak produktif. Tidak produktif dalam arti apa? Tidak menghasilkan. Baik, dana Anda masuk di situ. Udah? Nah, masalahnya dalam perjanjian sukuk tadi ada kesepakatan. Dana akan dikembalikan dalam tempo sekian plus tambahan sekian persen. Paham? Pertanyaannya, tambahan sekian persen itu dari mana? Sementara wujud sukuknya non produktif, itu kan tidak menghasilkan. Itu berarti sama dengan apa? Akad utang bergadai. Pemerintah utang dari rakyat untuk membangun fasilitas tadi, dan ini tidak menghasilkan, dijadikan jaminan. Lalu Anda dikasih kelebihan. Sama seperti misalnya, saya butuh bangun rumah, utang Bapak 500 juta. Sudah? Saya pakai bangun rumah, terus rumah ini saya jaminkan ke Bapak. Sehingga unit yang dibangun tadi sekaligus jadi objek jaminan. Kesepakatannya akan saya kembalikan 500 juta plus 50 juta. Berarti 50 juta ini menurut Anda apa? Hah? Apa namanya? Bunga atau riba? Hah? Ya, jawaban halusnya bunga. Hakikatnya riba. Gimana Pak? Ya enggak boleh. Baik. Yang kedua, sukuk untuk unit produktif. Misalnya bandara, stasiun, atau apalagi tol. Itu unit produktif ya, sehingga menghasilkan. Baik, pengguna bandara ada pajaknya enggak? Airport tax. Sehingga dikenakan bagi pengguna bandara maupun maskapai yang menggunakan bandara, semuanya kena bayaran. Baik, itu jadi pendapatan bandara. Jika bandara ini disukukan, berarti status sukuk tadi sifatnya apa? Modal. Akadnya modal. Lalu Pak, dapat bagi hasil.
Namun di sini juga ada sedikit catatan. Bagi hasil itu harus berdasarkan keuntungan, tidak boleh berdasarkan modal. Sehingga kalau klausulnya Anda akan mendapatkan 2% dari nilai sukuk, berarti nanti kan flat. Sehingga kalau Bapak misalnya keluar dana 100 juta, dapat 2%. Jadi ini dapat berapa? 2 juta tiap bulan. Flat, 2 juta terus. Padahal pendapatan bandara itu naik turun. Kadang banyak, kadang kalau pas lagi sepi turun. Maka seharusnya bagi hasilnya tidak boleh berdasarkan modal, tapi berdasarkan hasil. Sehingga misalnya sukuk sekian, Anda beli 100 juta, lalu dikasih 30% dari keuntungan tiap bulan. Nah itu boleh. Nanti kalau pas bandaranya lagi rame, dapat banyak. Bandaranya lagi sepi, dapat sedikit. Bandaranya kena pandemi, nol. Ya, tutup semua. Tenan di situ tutup, penerbangan tidak ada, orang tidak boleh terbang. Nah, apa pendapatan bandara? Malah pengeluaran untuk biaya listrik, SDM dan seterusnya. Bisa dipahami insya Allah? Baik. Sehingga mungkin sudah waktunya untuk bagi Anda yang mungkin mau menyalurkan dananya, Anda pilih unit investasi yang halal. Terakhir ya, ini informasi dari seorang teman. Beliau salah satu di antara tentor coach dalam masalah unit usaha, dalam masalah bisnis. Pernah datang ke kami di kantor ANB, kemudian menceritakan model bisnis yang sedang melirik para calon pensiunan. Baik, jadi begini. Ada orang membuat unit usaha franchise. Sudah? Lalu ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau. Biasanya sasarannya adalah bapak-bapak, para karyawan sudah lama menikmati gaji besar tapi tidak punya pengalaman usaha, mendekati pensiun sehingga bingung nanti kalau pensiun mau mengembangkan bisnis apa. Nah, maka dibuatkanlah unit bisnis tadi. Udah? Dengan harga yang relatif terjangkau. Misalnya teh ya. Apa ini? Teh jumbo. Dengan harga franchise 50 juta. Baik. Saat Anda bayar 50 juta, itu sebenarnya biaya untuk produksi satu unit tadi hanya cukup 10 juta. Atau cukup 15 juta. Dia masih saving 35. Nah, 35 tadi yang 20 dipakai buyback. Yang 20 juta dipakai buyback. Perjanjiannya nanti kami akan kasih masa pendampingan selama 3 bulan. Baik. Anda bayar 50 juta, dibuatkanlah satu usaha es teh tadi, sudah. Jadi di titik tertentu 3 bulan pertama laris. Kenapa laris? 20 juta tadi. Dia nyuruh orang untuk beli. Dengan uang 20 juta. Sudah? Setelah 3 bulan Bapak akan merasa, oh profit ya bagus, untungnya bagus. Dah. Bisa buka cabang lagi Kak? Oh masih terbuka Pak. Tetap 50 juta, oke, titik yang berbeda. Dah. Selama 3 bulan pemasukan masuk lancar, sehingga pendapatan Anda per pekan bisa dapat banyak. Selesailah 3 bulan, duit 20 juta sudah habis. Dilepas Pak, masa pendampingan sudah selesai, sekarang kami kembalikan ke Anda. Grafiknya langsung nyungsep. Loh kok sekarang sudah nggak laris lagi? Loh kami nggak tahu Pak, kami sudah serahkan ke Bapak, manajemen kami sudah selesai. Mungkin manajemen Bapak yang salah. Nah, pusing dia bisa ngambil 15 juta, cari korban-korban yang lain, sehingga dia bisa buka tanpa batas jumlah outlet di satu titik. Di sini ada, di sini ada. Nah model kayak gini banyak sekali Pak, korbannya banyak. Ya saya tidak perlu nyebut merek ya. Mungkin Bapak bisa lihat kemarin viral laris tiba-tiba hilang gitu. Nah itulah kayak gitu. Sasarannya siapa? Mereka yang kerja di pabrik. Para pengusaha, para karyawan-karyawan yang tidak punya insting bisnis yang bagus. Sehingga itu yang jadi sasaran. Wallahu a'lam
Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari para pemain trik seperti ini yang mereka hanya menguntungkan kepentingan pribadi tapi mengganggu stabilitas ekonomi yang lain. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.